cara agar level di surga tinggi. Ini yang mau kita bahas. Karena Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Urusan kata Allah, urusan nikmat surga bersainglah. Urusan nikmat surga bersainglah. Maka bersainglah. Quran surat Al-Mutaffifin tadi ayat berapa? 83. Surat Surat 83 ayat 26. Jadi Allah suruh bersaing. Allah tidak pernah menyuruh kita saingan dunia, ya. Dunia yang Allah suruh saingan apa? Surga. Allah juga berfirman, "Walimithli hadza falyamalil amilun." Surat As-Saffat ayat 61. Ini Quran 83 ayat 26. Kemudian juga Quran surat 37 ayat 61. Kata Allah, untuk surga itulah harusnya beraktivitas, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk yang lainnya. Kata Hasan Al-Basri, kalau kau lihat orang punya harta banyak, jangan saingi dia urusan harta, saingilah dia urusan akhirat. Ada orang beli mobil baru, kita beli mobil baru lagi. Ada orang bangun rumah baru, kita bangun rumah baru. Gak akan pernah selesai. Dan itu akan kita tinggalkan. Kita hidup di dunia 60-70 tahun, setelah itu kita pindah destinasi. Yang penting adalah bagaimana kau membangun istana di akhirat. Itulah saatnya bersaing, itulah saingan yang sungguhnya. Harusnya kita cemburu. Ada orang rajin baca Quran, kok saya tidak rajin. Kok ada orang rajin bersedekah, kok saya tidak rajin. Ya, itu harusnya kita cemburu. Kok ada seorang wanita yang soleha tidak suka gibah, tidak suka namimah. Kok saya suka gibah dan namimah? Harusnya kita, wah saya ingin bisa seperti dia. Kok ada wanita, kok taat sama suami, saya kok tidak? Wah harusnya saya bisa seperti dia. Nah, kita harusnya bersaing dalam amal soleh. Masalahnya di zaman sekarang ini banyak wanita yang perhatian dengan penampilan zahir. Maka mereka bersaing tentang brandednya tas. Mereka bersaing tentang brandednya baju muslim mereka. Baju muslimah harus siapa yang paling branded. Mereka bersaing jalan-jalan ke luar negeri mana. Kau sudah ke Eropa belum? Sudah kemana belum? Yang itu yang mereka jadi bahan bicaraan. Bukan bersaing masalah akhirat, bersaing masalah dunia yang akan mereka tinggalkan. Sampai ada orang sudah tua masih cari branditan. Sebentar lagi sudah top. Top apa? Tua, ompong, peot, sudah. Masih bicara branded. Sampai kapan bicara branditan? Sampai kapan? Sebentar lagi udah mati. Kalau kita cium-cium dekat sudah bau tanah. Terus masih bicara dunia sampai kapan? Emang Allah suruh bersaing urusan dunia? Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wal lahu zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Ketahuilah dunia itu hanyalah apa? Tempat bermain-main, bersenda gurau, berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan, bangga-banggaan, pamer-pameran. Seperti apa? Seperti air hujan yang turun, bumi tadinya tandus, tumbuhkan rumput yang hijau, menyenangkan dilihat, tahu-tahu jadi kuning, kemudian ditiup angin. Dunia cuma sebentar. Jadi tidak dilarang kita mempunyai baju yang indah, enggak dilarang. Tapi bukan untuk saing-saingan. Tidak dilarang kita punya rumah yang mewah, yang bagus, yang kita senang untuk tempati. Tapi bukan untuk bangga-banggaan. Yang kita disuruh perjuangan adalah amal soleh. Ini Ibu. Nah ingat, cara agar level di surga tinggi cuma satu cara, hanya satu cara. Apa ibu-ibu? Banyak beramal soleh. Allah menilai dengan amal soleh. Masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi level sesuai dengan amal soleh.
Jadi kalau ada orang bilang levelmu tinggi gara-gara kamu dekat dengan saya, bohong. Kamu bakalan masuk surga, yang penting kamu jabat tangan dengan saya, bohong. Ada yang bilang siapa yang foto sama kiai masuk surga, pembohong besar. Kiainya aja belum tentu masuk surga. Allah tidak pernah bilang siapa yang punya nasab begini pasti masuk surga. Tidak ada, itu bohong. Ya, amal ibadah. Jadi kalau ada, perhatikan nih, kalau ada orang ngajak surga selain dengan amal ibadah, itu sesat, perhatikan nih. Ini kaidah. Ada yang bilang masuk surga dengan cara selain amal soleh, itu orang sesat. Oh, yang penting kamu dekat dengan saya masuk surga, sesat. Tidak ada. Surga amal soleh, masing-masing sendiri-sendiri nanti. Emang kalau istri saya orang soleh, wanita soleh, atau suami saya orang soleh, saya pasti masuk surga? Enggak. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh di mana? Di neraka. Kondisi suami mereka, Nabi tidak punya pengaruh. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, bahkan kata Allah, masuklah kalian berdua wahai istri Nabi Lut dan istri Nabi Saleh bersamaan dengan yang lainnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kondisi mereka berdua sebagai istri Nabi tidak menunda mereka masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sama yang lain. Padahal mereka istri apa? Istri Nabi. Jadi yang bilang yang penting suami saya soleh, saya tugasnya ke mall, enggak ada. Masing-masing. Ya masing-masing, tidak ada. Jadi nggak ada cerita masuk surga tanpa amal soleh, ngomong kosong. Dia bilang tenang sama saya keturunan ini, nanti saya ke syafaat, pendusta, bohong, jangan dengar. Dia saja belum tentu masuk surga. Gimana mau jamin orang masuk surga? Dia saja belum tentu masuk surga. Jadi ibu mau amal soleh, nanti ibu jangan bilang tenang, nanti saya diajak teman, ibu sendiri baca Quran. Ibu sini sholat malam, nggak perlu ada yang tahu. Itulah ibu naik level. Jadi amal soleh. Jangan lupa harus ikhlas. Ikhlas. Jangan pingin cari pujian. Jangan cari pujian. Ibu bangun masjid 20 miliar. Habis itu ibu-ibu kasih nama masjid saya. Misalnya ibu namanya Juminten, Masjid Juminten. Supaya satu dunia tahu, nggak ada pahalanya, rugi. Rugi. Kasih nama dengan nama saya supaya orang tahu saya yang bangun, rugi. Berarti kita pengen dipuji nggak? Pengen dipuji. Pengen dipuji. Saya pernah hajian sama di travel plus orang-orang kaya. Kita mampir di rumah singgah. Kalau pulang sholat dari masjid, ada orang Arab suka bagi-bagi al-baik, rebut-rebutan. Orang kaya tapi rebutan, maupun gratis rebutan. Nanti kadang bagi sarung. Ada yang tanya, Ustadz itu orang Arab bagi-bagi kok nggak ada dokumentasinya, nggak ada fotonya. Orang Arab nggak begitu, bagi selesai. Sebagian kita baru bagi 20.000 sudah publish. Pingin satu dunia tahu. Gimana mau amal soleh boleh terima kalau kita beramal soleh untuk mencari pujian apa? Manusia. Sampai Nabi SAW mengatakan di antara orang yang selamat ketika di padang mahsyar, matahari jaraknya 1 mil, sangat dekat, kata Nabi, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha. Seorang berinfak dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya dia diam. Bukannya enggak boleh cerita, boleh, tapi niatnya untuk motivasi. Tapi hati-hati. Kita sedikit-sedikit hobi kita adalah pamer amal soleh. Ya. Kadang-kadang bikin status, misalnya lagi itikaf, jangan ganggu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Atau lagi di Masjid Nabawi musim panas, meskipun musim panas Allah masih menguatkan langkah kakiku menuju Masjid Nabawi. Ngapain tulis gitu? Ini namanya ingin dipuji. Percuma ibu capek, buang duit umroh, haji, sedekah, kalau ingin dipuji nol. Maka pada hari kiamat kelak terpedaya. Allah akan
Hadirkan seseorang yang ketika di dunia dia beramal soleh tapi riya, ingin dipuji, Allah lihatkan pahalanya, terus Allah jadikan seperti debu berterbangan. Kasihan. Maka mulai saat ini ibu latih diri untuk ikhlas. Kalau ada setan datang, garuk-garuk, gatal, pingin cerita, jangan cerita. Sedikit-sedikit cerita. Sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ibu-ibu, saya yang ajak ibu-ibu untuk bermuhasabah. Coba ingat, ada enggak amal soleh ibu-ibu yang hanya ibu yang tahu, orang lain enggak tahu? Coba pikir, ada enggak?